Kalau orang-orang sepuh, biasanya kan mereka ini ngasih input hal-hal yang prinsipil sebagai panduan. Tapi para perwira TNI ini memberikan instruksi manual yang secara eksplisit itu bisa kita baca sebagai upaya memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Petisi itu kan sebelum berbunyi kuat sudah berjalan 2 bulan yang lalu. Tapi kemudian ini mendapatkan titik kulminasi keramaiannya jelang-jelang akhir-akhir ini. Kenapa? Karena suara ini digemakan oleh tokoh purnawirawan yang memang kalibernya nggak kaleng-kaleng. Mantan Wakil Presiden era Pak Harto, Pak Tri Sutrisno. Petisi yang dikeluarkan oleh purnawirawan secara konstitusional tidak ada yang dilanggar satupun terkait standing posisi purnawirawan mengemukakan aspirasi. Kalau seandainya tuntutan purnawirawan ini akan dilakukan, mengharapkan Gibran untuk di impeachment, kalau kita lihat dari sisi formal konstitusional, Gibran menjadi wakil presiden secara hukum positif, formal konstitusional, nggak ada yang dilanggar. Indonesia saat ini sedang memiliki matahari kembar ya. Dan bahkan kalau sebetulnya kita deteksi secara fakta politik nggak cuma 2 loh. Masih ada poros-poros matahari yang lain meskipun daya cahayanya tidak sebesar 2 ini. Tapi kalau kita lihat memang saat ini yang bersinar terang adalah antara Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai pos formal dan Bu Mega serta Pak SBY kan. Prabowo Subianto kan saat ini memiliki tantangan dan harapan dari cita-cita yang ingin dia wujudkan. Apa itu? Kebersamaan. Jangan dipecah belah. Dalam pidato di depan purnawirawan itu selalu dikemukakan tuh. Selama ini kita itu tidak sadar sedang dipecah belah. Divida et impera, divida et impera, divida et impera. Prabowo saya lihat kayaknya punya kesadaran penuh tuh Cak terhadap divida et imperanya. Nah termasuk upaya untuk menjauhkan Pak Prabowo dari Jokowi. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam mutik. Ayo kita ngulik politik. Oh iya. Ya, baik sahabat sekalian, bicara mengenai politik tentu saja dalam sepekan ini banyak sekali isu-isu politik yang bisa kita bahas nih di Ngutik. Namun yang menarik perhatian saya untuk diulik tentu saja bersama dengan 2 teman diskusi saya kali ini, yaitu ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab dan Mas Icang. Hai. Halo Mas Icang. Oke. Mas Aab. Neng dia. Ya, halo Mas. Oke, sempet kan tadi Nedi juga bilang bahwa dalam sepekan ini banyak isu-isu politik yang bisa nih kita bahas di Ulik. Namun saya ingin menyoroti 2 hal isu yang sepertinya cocok nih untuk hari ini kita diskusikan, Mas. Apa itu? Oke, yang pertama itu mengenai tentu saja Kepala PCO yang tidak jadi diberhentikan, tapi justru tetap diberi mandat untuk memimpin PCO lagi gitu ya. Meskipun itu Bapak sudah mengundurkan diri. Betul. Nah, itu kan isunya lagi hangat banget nih, cukup banyak banget jadi pembicaraan gitu ya. Tapi sebelum ke sana nih Mas, ada lagi nih isu yang cukup juga menarik untuk kita ulik. Mungkin yang pertama yaitu mengenai petisi purnawirawan TNI yang menyampaikan 8 tuntutan politik. Nah, salah satunya adalah desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka begitu ya. Nah, dalam forum tersebut juga TNI mohon maaf maksudnya purnawirawan TNI tersebut begitu menyoroti putusan MK terkait pasal 169 huruf Q dalam Undang-Undang Pemilu yang menurut mereka melanggar prosedur hukum acara MK. Nah, langsung aja mungkin ke Mas Icang ya. Kayaknya silakan Mas Icang. Kita ulik nih isu ini. Oke, dari mulai petisi itu ya berarti ya. Kalau saya sih ngelihatnya ini Neng Tia, ada 2 aspek ya.
Yang pertama adalah gambar besarnya dulu, yaitu kalau menurut saya ini adalah sebuah kalibrasi politik kekuasaan oleh istana yang memang dalam 6 bulan ini mungkin memang belum terlalu mapan. Sorry gue potongnya. Kalibrasi maksud lo apa? Penyetelan mesin, Mas. Kalau kita dulu kan ngeprint gitu kan, calibrate dulu, berarti kan masih setel supaya dia rapi semuanya gitu loh, Mas. Jadi kalibrasi di sini maksud lo? Kalibrasi itu penyetelan mesin politik Pak Prabowo mengenai kekuasaan beliau secara keseluruhan. Oke. Ya kan. Yang kedua, gambar kecilnya adalah siapa yang melakukan pernyataan ini. Yaitu adalah para purnawirawan TNI yang kalau gue lihat, Mas ya, beliau-beliau ini adalah mereka yang mungkin secara aspirasi belum terwadahi oleh kekuasaan, Mas. Oh, oke. Ya kan. Nah, tapi agak vulgar sedikit, Mas ya. Apa tuh? Kalau gue kan melihatnya kalau orang-orang sepuh ngumpul gitu, Mas ya, terus memberikan input kepada pemerintahan. Kayak misalkan terakhir kali kan Gerakan Nurani Bangsa tuh, yang ada Romo Magnis, Karina Supeli, Gusmus, dan lain-lain kan, Alisa Wahid. Biasanya kan mereka ini ngasih input hal-hal yang prinsipil dan secara general sebagai panduan. Tapi kali ini kok gue ngelihat para purnawirawan TNI ini memberikan instruksi manual sepertinya ke pemerintah Pak Prabowo yang secara eksplisit itu bisa kita baca sebagai upaya memisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dari mana lo bisa baca itu? Yang jelas kan yang paling santer kan tentang poin terakhir itu tentang tadi ya, pemakzulan poin ke-8 ya, Mas Gibran. Tapi juga yang lain-lain juga ada kan, misalkan mendukung semua asta cita kecuali IKN. Terus menteri kalau bermasalah dan punya loyalitas ganda harus dievaluasi. Ada kan. Nah, menurut gue ini agak berbeda dengan Gerakan Nurani Bangsa dan sejenisnya ya, karena ini semacam ada instruksi manualnya di situ. Iya, permintaan yang dalam tanda kutip agak sedikit memaksa ya. Iya, dan tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga aspirasi, Mas ya. Oh iya dong. Dan ini bergulir, tapi ya yang terakhir kali kan kemarin itu ada halal bihalal. Oh iya, yang di Helat dan Pak Prabowo hadir ya. Di situ juga apa ya, sudah di statement Pak Prabowo yang mana ini kan kembali lagi ke Mas Ab yang bilang berkali-kali. Apa itu? Pak Prabowo sebagai emulgator. Iya, politisi emulgator. Nah, kalau ini Mas Ab mungkin bisa ulikannya lebih lanjut seperti apa, Mas? Iya, gini, Cang, Neng. Gue melihat kan memang di beberapa pekan terakhir ya, kalau kita cermati sebetulnya petisi itu kan sebelum berbunyi kuat kan itu bulan apa kalau nggak salah itu? Petisi itu kan Februari kan? Artinya ini sudah bulan Mei, jadi dua bulan yang lalu ya, Februari, Maret, April, Mei. Jadi hampir sudah berjalan 2 bulan yang lalu gitu. Tapi kemudian ini mendapatkan titik kulminasi keramaiannya jelang-jelang akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kemudian suara ini digemakan oleh tokoh-tokoh purnawirawan yang memang kalibernya nggak kaleng-kaleng gitu. Di situ nama yang sangat santer diperdebatkan, yang sangat santer diperdebatkan dan didiskusikan adalah mantan wakil presiden era Pak Harto, Pak Tri Sutrisno. Nah, ini kan tokoh sepuh yang sangat dihormati oleh kalangan purnawirawan, kemudian mengirimkan petisi ini. Tentu bagi Pak Prabowo misalnya sendiri itu harus menyediakan dan meluangkan waktu untuk segera merespon dan memperhatikan. Tapi di luar itu, Neng, Cang, gue melihat tuntutan-tuntutan ini mungkin terkait yang poin ke-8 tadi, yang di mana purnawirawan ini mengharapkan ada proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang salah satu alasannya merujuk pada putusan MK. Nah, kalau kita ingat-ingat Jang ya, putusan MK ini kan sebetulnya kalau sebelum
judicial review kan membatasi yang boleh menjadi capres atau presiden dan wakil presiden usianya 40 tahun. minimal 40 tahun titik gitu. Nah, kemudian pasal ini kita tahu kontroversinya, diuji materikan ke MK, dan akhirnya usia 40 tahun tetap narasi dan kalimatnya sama, cuma ditambahkan bagi mereka yang sudah punya pengalaman dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur atau kabupaten kota, bupati atau wali kota, diperkenankan untuk mencalonkan diri. Artinya pada saat itu Mas Gibran yang usianya memang belum mencapai 40, akhirnya kemudian ketika menghadapi kontestasi Pilpres di 2024 bisa mencalonkan berbarengan dan Pak Prabowo dan akhirnya bisa menangi kontestasi. Nah, kalimat ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan serius. Nah, gua akan coba melihatnya dari dua perspektif nih ya, terkait dengan permintaan Purnawirawan yang kemudian mengajukan petisi ke Pak Prabowo untuk memakzulkan Gibran lewat mekanisme MPR. Kalau kita lihat perspektif yang pertama, gue akan mendekatinya pakai point of view terkait formal konstitusional. Nomor satu, petisi yang dikeluarkan oleh Purnawirawan secara konstitusional legal nggak, Jang? Boleh nggak? Nggak ada yang melarang. Silakan. Ini adalah sebagai sebuah aspirasi. Aspirasi ya. Kemudian kalau bahasa lo tadi apa? Untuk penyampaian petisi ini kepada Presiden Prabowo, Itu instruksi manual. instruksi manual gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini ketika dilakukan oleh warga negara, salah satunya lembaga Purnawirawan yang memang ini juga diwadahi secara formal oleh undang-undang, ada 3 matra kalau nggak salah ya, Purnawirawan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, itu secara formal diwadahi oleh konstitusi gitu. Nah, ketika mereka menyampaikan aspirasi, tidak ada yang dilanggar satupun terkait standing posisi Purnawirawan mengemukakan aspirasi. Pak Jokowi juga udah mengatakan sebagai aspirasi nggak ada yang salah. Itu nomor satu. Di sisi formal konstitusional yang lain, kita juga melihat kalau seandainya tuntutan Purnawirawan ini akan dilakukan, itu modelnya kira-kira mengharapkan Gibran untuk di impeachment. Kalau kita lihat dari sisi formal konstitusional, memang Gibran melakukan apa? Justru itu. Iya, benar. Jadi Gibran menjadi wakil presiden secara hukum positif, formal konstitusional, nggak ada yang dilanggar. Apa aja memang, Mas? Contoh, kan tadi kan backgroundnya kan putusan MK. Putusan MK ketika ini mendaftar ke KPU, kemudian melakukan pemilihan konstitusional, perdebatannya kan udah selesai secara hukum positif, ya kan? Nah, kemudian ini dipakai kembali untuk melakukan permintaan terhadap Pak Prabowo yang secara formal konstitusional sebetulnya juga tidak memiliki kewenangan itu meskipun disematkan melewat MPR, tapi alasannya kan sebetulnya secara hukum positif sudah selesai. Jadi secara formal konstitusional Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum positif. Yang kedua, gue juga akhirnya sempat membuka Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kalau nggak salah ini, biar gue nggak salah. Ya, biar gue nggak salah. Gue sempat buka Undang-Undang Dasar 45 pasal 8 ya, bahwa presiden atau wakil presiden itu bisa diimpeach, itu salah satunya setidak-tidaknya menimpa hal. Nomor satu, kalau mereka melakukan pengkhianatan terhadap negara. Oke. Satu. Nomor dua, mereka melakukan korupsi. Oke. Yang ketiga, tindak pidana berat lainnya. Atau melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau kemudian kita sematkan lagi terhadap permintaan atau instruksi manual dalam gue pinjem istilah lo tadi, Cang. Di antara 4 itu, kira-kira kita proyeksikan Mas Gibran sekarang.
Ada nggak masuk di antara kriteria keempatnya? Kayaknya sih enggak ya. Sampai detik ini kan enggak ya? Nah, melihat ini sebetulnya memang sebagai sebuah aspirasi yang juga dilindungi oleh negara, dilindungi oleh konstitusi, secara formal diperbolehkan, sah. Namun jika kemudian tuntutan ini untuk meminta Mas Gibran di-impeach, padahal secara formal hukum konstitusi, hukum positif, tidak ada pelanggaran serius. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Nah, dari sisi itu, gue melihat sebetulnya tuntutan-tuntutan ini secara hukum positif, menurut gue tidak memenuhi syarat. Cuma nih. Cumanya apa nih? Nah, kenapa alasan ini yang poin 8 itu memakai putusan MK 169 ya kalau nggak salah ya. 169. 169 huruf Q apa G itu. Karena memang secara etika moral politik belum selesai, Jang. Masih bergulir sampai sekarang residunya ya. Betul. Kita lihat perdebatannya ketika itu bagaimana polarisasi terbentuk dari pilpres yang diselenggarakan di kita, masyarakat terbelah menjadi dua bagian besar gitu ya. Dan kita tahu juga Pak Prabowo sejarahnya adalah berdiri di mayoritas purnawenan ini. Karena dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan ada di seberang sisi yang berbeda. Nah, ketika Pilpres 2019, setelah usai, Pak Prabowo memilih kemudian untuk menyambut uluran tangan Pak Jokowi, mengelola pemerintahan secara bersama-sama. Kan kontroversi waktu itu sempat menyeruak hebat kan. Ada yang mencaci maki Pak Prabowo, menganggap ini adalah sebuah dalam tanda kutip pengkhianatan. Ini dari kedua belah pihak ya. Dan itu dari kedua belah pihak. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sendiri ya. Betul. Bahkan kalau kita kembalikan ke konteks Purnawirawan yang kemarin kemudian diajak halal bihalal Pak Prabowo itu, dua kubu itu ada semuanya loh. Nah, dari sinilah menjadi pertanyaan bagi mereka yang kemudian ada di barisan Pak Jokowi waktu itu, misalnya Pak Luhut gitu, melihat aksi ini sebagai upaya kampungan dalam tanda kutip gitu ya, ketika dimintain konfirmasi. Dan beberapa yang lain ini adalah upaya untuk menegakkan kebenaran. Nah, residu-residu etika moral inilah yang gue lihat masih menyimpan persoalan sehingga ini masih terus disuarakan. Jadi di dimensi itu yang masih terus bergulir Mas ya. Dimensi etik moral ya. Dimensi etik. Makanya kalau kita membicarakan soal etik kan nggak ada selesainya. Debatable ya. Iya, debatable karena itu nanti akan punya penggaris masing-masing. Iya. Punya rujukan masing-masing. Itu kalau gue lihat dari perspektif yang pertama. Nah, yang menarik ini kalau kita lihat dari perspektif yang kedua, Jang. Apa itu? Tumpang tindih kekuatan politik yang ada, yang gue pinjem lagi dari istilah lo tadi, banyak yang tidak diwadahi. Nih ya, kalau kita gabungkan kan sekarang nih narasinya banyak nih. Indonesia saat ini sedang memiliki matahari kembar ya. Ya kan? Santer betul. Dan bahkan kalau sebetulnya kita deteksi secara fakta politik nggak cuma dua loh. Masih ada poros-poros matahari yang lain meskipun daya cahayanya tidak sebesar dua ini. Ketua Umum PDIP, Bu Megawati, ada mantan presiden ke-6 ya, Pak SBY gitu, dan kalangan-kalangan kelompok-kelompok yang lain. Tapi kalau kita lihat memang saat ini yang bersinar terang adalah antara Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai pos formal, dan Bu Mega serta Pak SBY kan. Ini yang menjadi remah-remah. Nah, kalau kita lihat dalam relasi ini, tuntutan dari Purnawirawan ini memang kalau melihat secara relasi di antara matahari-matahari yang saat ini ada, diupayakan yang lo katakan tadi, Cang, untuk mempertanyakan atau mempermasalahkan Pak Jokowi di Solo sana itu sebagai upaya representasi, sebagai upaya
bahwa Pak Prabowo jangan dong terlalu dekat-dekat sana. Kemudian jangan juga dong Pak Prabowo terlalu mengadopsi yang di sana, melindungi Pak Jokowi secara terus-menerus dan lain-lainnya. Bahkan di beberapa contoh kasus, Pak Prabowo dinarasikan kalah betul dan menjadi presiden boneka gitu. Sempat mencuatkan itu. Sampai harus langsung Pak Prabowo sanggah langsung ya kemarin. Nah itu yang pas dalam sambutan itu. Iya. Bahwa dia dinarasikan sebagai boneka. Nah dalam konteks relasi ini kalau gue lihat pemunduran permintaan pemecatan terhadap Gibran ini kelompok-kelompok yang masih dalam tanda kutip tidak ingin ada sisa-sisa kekuatan Pak Jokowi ini minta untuk langsung disingkirkan gitu. Sehingga nanti turunan-turunan Pak Jokowi yang punya kekuatan informal ini bisa segera dipunahkan dalam tanda kutip. Lebih jauh Jang sebetulnya secara relasi ini, dan kalau gua kontekskan dalam Purnawirawan, kenapa yang meminta ini Purnawirawan, sepertinya kepada Mas Gibran ini ada kalau gue bahasakan biar agak lebih netral itu masalah psikologi sebetulnya. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi masalahnya begini, Gibran itu kenapa sebelum gue terangkan itu kenapa ini asumsi gue, subjektivitas gue ya, kan yang dipakai alasan untuk mencopot Gibran masih mengarah ke MK, putusan MK. Waktu itu Gibran usia kalau nggak salah 37 tahun lah, 36 ya, 36 tahun. Sekarang 37 ya Mas Gibran ya. Nah, coba bayangkan untuk menjadi presiden harus usia 40 tahun. Tiba-tiba Gibran yang usia 37 tahun melalui rute yang sangat rumit dengan salah satunya adalah kontroversi putusan MK bisa langsung menjadi wakil presiden. Ini agak cukup mencederai sistem meritokrasi di militer, Jang. Itu bukan lagi lompatan katak, Mas. Itu lompatan kuantum namanya. Udah menembus beberapa dimensi itu. Mungkin itu analogi yang jauh lebih baik, Jang. Lompatan kuantum. Lompatan kuantum itu. Jadi, coba dibayangkan di militer itu meritokrasinya tahapan, Jang. Step by step. Step by step. Untuk mendapatkan satu pangkat garis aja itu harus dilalui dengan darah dan air mata, cucuran keringat luar biasa. Tiba-tiba Gibran Rakabuming Raka itu langsung bisa melesat dengan mungkin ya asumsi gua nih ya, tanpa berpeluh-peluh loh. Privilege-nya itu bukan asumsi, itu fakta keras. Oh, fakta keras. Tapi apakah ini yang ada di Purnawirawan itu kan gue nggak tahu. Jadi asumsi gue membayangkan seandainya ada di Purnawirawan itu bahwa kok Gibran punya privilege sebegitunya. Memang dia sudah sekuat apa untuk secara rekam jejak ini mempersembahkan karya-karya buat Indonesia. Mungkin jadi gitu menurut lo itu asal dari concern atau keprihatinan dari para bapak ini adalah dari meritokrasi itu Mas ya berarti ya? Asumsi gue salah satunya ya, tapi variabel yang menonjol karena kalau di militer kan begitu Jang ya, untuk naik pangkat itu rute dan upaya serta kerja keras yang dilakukan di atas rata-rata loh Jang. Dan ini mungkin karena hanya variabel Pak Jokowi gitu, Gibran bahkan yang semestinya secara prosedural itu belum waktunya untuk masuk menjadi calon wakil presiden dengan yang gue bilang tadi, rute rumit sampai titik usia yang 40, tapi 36 sudah bisa maju bersama Pak Prabowo, itu mungkin itu yang ada di benak dari para Purnawirawan ini secara psikologis. Jadi aspek-aspek ini yang menjadi perhatian gue dan mencoba mengemukakan faktanya aja. Gue tidak mencoba berutamin, tapi kalau gue lihat fakta-faktanya semacam itu. Dan yang menjadi pertanyaan serius itu adalah bagaimana Pak Prabowo mengelolanya. Nah itu. Iya, dia tuh. Apalagi kan backgroundnya Pak Prabowo juga sebagai militer ya gitu. Artinya dengan kemunculan ini begitu, berarti kan Prabowo ini sedang menemukan ujian yang sebenarnya nih Mas, bener nggak? Gimana lo Jang? Coba nih. Di tengah situasi pertentangan kekuatan politik, ke kalibrasi atau setel mesin supaya yang paling enak buat Pak Prabowo kan.
Gue itu inget ya, pertama kali itu yang coba untuk merespon itu turun gunung langsung itu Pak Wiranto, Mas. Oh iya, gue ingat. Namun sepertinya itu belum memuaskan. Pada akhirnya gue agak lupa ya berapa hari kemudian, seminggu kemudian turun gunung lagi lah Pak Hendro Priyono. Iya, menghadiri beberapa podcast Ya, ya. itu kayaknya statement yang lumayan cukup jelas ya, bahwa statement yang awal mungkin agak spontan, Iya. seolah-olah beliau biarkan saja atau mengafirmasi. Sekarang jadi agak lebih kritis di situ Iya, kan, iya, bahwa iya, kalau nggak salah beliau bilang waktunya kurang tepat. Ini kan bisa ada makna lain Mas ya? Iya, mana Apa tuh, bersayap? Mas? Soalnya apa misalnya Mas? Apakah maksudnya jangan sekarang dong, nanti aja apa gimana itu? Kalau asumsi lo? Ya kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya kalau Pak Hendro itu mau gimana pun kan beliau seorang begawan intelijen ya. Ya. Bisa Sangat dibilang cerdas, sih sangat mungkin mumpuni. murid terbaiknya Penny Murdani kan. Iya. Pasti beliau udah mengkalkulasi dan berusaha mungkin untuk tidak menafikan semua pihak juga Mas. Pada akhirnya mungkin beliau nggak mau langsung mematahkan aspirasi itu. Jadi nggak bilang ngapain atau nggak bilang kampungan kayak Pak Luhut kan. Jadi beliau ya sebenarnya menampung itu, tapi mungkin momennya kurang pas karena adalah sekarang ini pemerintahan Pak Prabowo baru seumur jagung Mas. Iya, dan kalimatnya, sorry gue tau, Pak Hendro jangan ganggu Prabowo yang Justru sedang menyusun itu. program ya. Maksudnya kan itu kan, ini masih 6 bulan, masih setel bongkar Kalibrasi pasang, tadi ya. kalibrasi segala macam, termasuk bagaimana Pak Prabowo menghandle riak-riak politiknya Mas. Ya jangan lupa semua presiden Indonesia itu pasti akan ngalamin ini Mas. Apa itu? Pak Jokowi aja itu mungkin setahun baru agak lebih tenang Mas. Oh iya. Yang mana kalau kita semua ingat ya, kalau sekarang kan Pak Prabowo boneka Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi boneka Pak siapa? Bonekanya Megawati. apa oligarki. Nah, macam itulah. Ini baru tahun kedua, ketiga agak lebih nyaman mungkin gitu kan. Jadi menurut gua sih ini lagi-lagi kalau orang kan mungkin banyak yang bilang, lah ini kan udah 6 bulan. Enggak sih, menurut gua kalau di politik Indonesia yang banyak drama ini Mas, masih pendek Mas. Dengan 6 bulan Iyalah, ini kan kepemimpinan ya. gede banget. Apalagi kan Pak Prabowo ngambil risiko ya dengan pemerintahan yang gemoy ini Mas. Namanya orkestra kan pasti ada aja yang pales, ada yang pingin kencang sendiri gitu kan. Ya itu kadang wajar sedikit gitu loh. menimbulkan kakofoni. Kakofoni ya. Apa tuh kakofoni? Kakofoni itu instrumen musik yang kadang-kadang gitar kemana, piano kemana, Oh, iya. suaranya Ya, berantakan ya, betul ya, dan tidak diaransemen sehingga nyaman untuk didengar. Nah makanya setelah Pak Hendro Priyono, habis itu gong terakhirnya kemarin halal bihalal itu, gue lihat. Jadi alih-alih Pak Prabowo itu apa ya konfrontatif, Iya. ternyata kan enggak. Malahan beliau itu sebelum naik ke panggung hormat langsung ke Pak Trisut ke Pak Trisno. Trisut Trisno ya. Ini kok nggak seperti yang gua sangka ya dia bakal otoriter gitu kan. Dia malah kayak seorang demokrat di situ gitu. Sejauh ini lo serius ngomong itu? Puji dikit ya nggak apa-apa. Tumben lagi. Oh iya loh, mungkin ini sudah takdir Pak Prabowo terpilih jadi presiden di usia yang udah lanjut ya. Iya, udah Kepala sangat matang ya. Kalau mungkin kita lihat video-video zaman 90-an, kayaknya nggak mungkin kayak gitu sih. Masih berkobar-kobar gitu kan. Jadi beliau sudah di titik di mana udah banyak pahit kehidupan, jadi lebih humble gitu kan. Iya. Jadi lebih bijak gitu dalam melihat masalah gitu loh Mas. Dan gue sempat merinding tuh kalau gue sambungkan dalam pidato Pak Prabowo Neng, pas di acara Halal Bihalal Purnawirawan tuh. Yang membuat Prabowo semacam ini nggak mau tunjuk sama asing, lebih banyak merangkul dan lain-lain itu salahnya senior-senior mereka. Jadi sempat disebut lah itu secara definitif, itu salah Trisut Trisno, salah Wiranto, salah Hendro Priyono, salah Luhut Binsar Panjaitan yang mendidik Prabowo seperti Prabowo yang seperti sekarang gitu. Jadi meskipun kalimatnya itu sedikit seolah-olah negatif, tapi itu adalah bentuk pujian kalau menurut gua ya. Oh, iya. Bahwa senior-senior Pak Prabowo telah membentuk karakter patriotisme yang cukup luar biasa meledak-ledak sampai kemudian di sambutan Pak Prabowo itu dikatakan nggak mau menjadi kacung bangsa lain, harus berdikari mencintai negara di atas rata-rata karena itu
itu adalah doktrin utama ketika masuk dunia militer. Nah yang menarik tadi Cang, terkait pujian lo yang dialamat kepada Pak Prabowo tadi. Bahas terus pujian, bahas terus, ya nggak apa-apa. Gue hanya menambahin sedikit Cang, bahwa ternyata dia bisa menjadi sang demokrat. Pak Prabowo mengatakan kita militer ini akan dituduh otoriter. Tapi kalau kita lihat fakta kerasnya Cang, kenapa kemudian Prabowo menjadi, kalau seandainya ini udah kesimpulan sampai titik ini sebagai seorang demokrat gitu ya, itu kan juga disadari penuh oleh Prabowo Subianto. Dari mana gue tahu itu? Pidato dia mengatakan militer tidak boleh lagi berkuasa melalui senjata, Jang. Itu kenapa kemudian Prabowo Subianto memilih terjun ke politik. Kalau mau berkuasa, minta mandat dari rakyat. Bentuk partai politik, ikut pemilu, meskipun seragamnya adalah disiplin, ketika masuk ke ranah politik, kedisiplinan itu menjadi nilai plus gitu. Tapi tidak kemudian cara-cara militer yang sekarang sudah masuk ke era demokrasi, minta mandat oleh rakyat, kemudian dipakai kembali. Dan sebetulnya kan ini yang menjadi ketakutan terbesar dari masyarakat-masyarakat madani kita kan ya. Termasuk gua lah. Ya, termasuk lo. Dan itu kenapa kemarin RUU TNI menjadi sangat masif diskursuskan kan. Nah, tapi kalau melihat sejauh ini, Cang ya, ketakutan-ketakutan itu relatif bisa diredam oleh Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Tapi jangan seneng dulu nih. Iya, apa? Tadi kan udah gue puji nih. Gue juga punya concern gue juga, Mas. Apa itu? Sampai kapan Pak Prabowo punya energi dan kesabaran untuk menghandle dengan cara seperti ini, Mas? Nah, itu pertanyaan serius di kepala gue juga, Cang. Iya kan? Terngiang-ngiang nih. Karena, sorry Cang ya, gue menyampaikan ide gue. Gue sempat mengeluarkan sebuah konsep untuk mendefinisikan Prabowo Subianto. Konsep gue itu karena saat ini belum ada namanya dengan apa yang sedang dilakukan Prabowo ini dalam konteks theoretical politik gitu, merujuk pada teori-teori politik yang sudah mapan. Kan Pak Prabowo Subianto kalau dalam teori-teori yang sudah ada ini kita rujuk sebagai politisi yang lebih mengedepankan politik akomodatif ya. Akan tetapi kadang-kadang politik akomodatif ini maknanya kadang konotasinya lebih ke peyoratif gitu, agak-agak negatif karena ini disematkan sebagai kelemahan, tidak punya sikap tegas, terlalu kompromistis. Akan tetapi yang gue lihat dari Pak Prabowo agak cukup berbeda gitu. Gue lebih suka mengatakan dengan Prabowo Subianto ini sebagai politisi emulgator gitu. Emulgator itu? Iya, emulgator yang gue sudah sempat bikin videonya sendiri, mungkin nanti rujukannya bisa disematkan ya, bahwa Prabowo Subianto kan saat ini memiliki tantangan dan harapan dari cita-cita yang ingin dia wujudkan. Apa itu? Narasi besarnya, Bang. Kebersamaan. Jangan dipecah belah. Dalam pidato di depan Purnawirawan itu selalu dikemukakan tuh. Selama ini kita itu tidak sadar sedang dipecah belah. Diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera. Yang episode lalu sudah pernah sedikit kita diskusikan yang singgung, yang residunya sampai sekarang masih ada. Kampung-kampung yang ada di Jakarta itu. Nah, Prabowo saya lihat kayaknya punya kesadaran penuh tuh, Cang, terhadap diveda et impera ini. Nah, termasuk upaya untuk menjauhkan Pak Prabowo dari Jokowi. Dan pintu masuk yang paling rasional apa? Gibran, karena Gibran secara kekuasaan otoritatif formal punya. Kalau Pak Jokowi sudah nggak punya, Jang. Ya kan? Paling Pak Jokowi nerima tamu aja, Pak. Nah, masih itu bisa, kan masih bisa. Makanya yang ditarget ada dua menurut gue yang di petisi itu kan, untuk melucuti kekuasaan otoritatif Pak Jokowi. Nomor satu, reshuffle orang-orang yang masih punya afiliasi terhadap Pak Jokowi. Nomor dua, meminta Gibran untuk di-impeach dari posisi wakil presiden. Nah, sebetulnya kan ini upaya yang ingin memecah kerekatan, kohesivitas antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan kemarin ketika Pak Prabowo juga mencoba untuk sudah bertemu dengan Bu Mega, upaya narasi untuk memecah ini cukup
Iya. Kuat ya? Iya. Nah, tapi gue melihat, nah ini yang gue sebut emulgator. Pak Prabowo cukup luwes sejauh ini, Cang, ya, gue lihat ya, untuk mengelola itu sebagai sebuah yang tidak begitu terlihat kelemahan menurut gue, karena gue kasih contoh nih misalnya, ketika Pak Prabowo ketemu Bu Mega, narasinya apa? Berarti hubungan sama Pak Jokowi sudah retak. Tapi apa yang kemudian dilakukan Pak Prabowo? Meminta Pak Jokowi mewakili beliau untuk hadir di pemakaman Paus. Dijawab dengan simbol, Jang. Kita baik-baik aja. Pun kemudian jawaban-jawaban yang sekarang ini ada tuntutan terhadap Gibran. Tadi lo bilang Pak Wiranto sudah mulai turun. Yang kedua mulai Hendro. Yang kemudian akhirnya kata lo tadi, Pak Prabowo harus meluangkan waktu sendiri untuk meredakan ini. Hadir di tengah purnawirawan yang akhirnya semua kubu ada itu tumplek-plek gitu. Kalau gue lihat dari ujung sampai ujung, nah ini kan dua kubu yang sempat terbelah gitu, Cang. Pak Prabowo mampu meramu itu. Di atas panggung kita lihat upaya Pak Prabowo sejauh ini masih cukup efektif. Nah, hal-hal yang semacam ini meskipun Pak Prabowo terlihat menuruti tapi tidak kemudian kehilangan prinsip. Contoh paling sederhana, nggak kehilangan prinsip. Pak Prabowo saat ini kan memang kalau dualisme matahari tadi, Cang. Sinar Pak Jokowi kan masih terang nih. Tapi saat ini yang paling terang Pak Prabowo. Nah, ketika ada benturan-benturan yang semacam itu, Pak Prabowo saat ini sepertinya secara transisi mulai menjalankan orbitnya untuk mengelilingi beliau. Oke. Gue ambil contoh paling sederhana, Cang. Setelah ada petisi ini, ada kasus besar mutasi di TNI ya. Ya, itu sempat heboh itu. Ya kan, sempat heboh kan? Karena pemutasi pertama yang paling disorot putra dari Pak Tri Sutrisno. Langsung ada pemutasian, setelah dimutasi kemudian sehari, Jang. Ya. Tanda tangan SK mutasi dikeluarkan, sehari dibatalkan. Menurut lo itu sebagai pertanda apa itu, Mas? Nah, kalau kan bacaan orang yang memang mengikuti politik daily, ini kan karena ada dualisme matahari yang semacam ini. Tapi oke, di beberapa prinsip Pak Prabowo tetap melakukan itu, tetap akomodatif, tapi kan prinsip-prinsip dasar pemerintahannya kemudian tetap dilanjutkan. Oke, akhirnya apa? Melihat nih ya, kan orang banyak mempersepsikan munculnya pemakzulan terhadap permintaan pemakzulan terhadap Gibran, tiba-tiba ada mutasi yang mutasi itu langsung kena pada anak tokoh senior gitu. Semua orang mungkin punya persepsi ke arah sana, tapi kemudian ini dinetralisir sama Pak Prabowo, hentikan. Bahkan Pak Prabowo ketika mau sambutan apa yang dilakukan? Hormat kepada Pak Tri. Jadi maksud lo itu adalah sebuah pesan bahwa tetap mau gimana pun, who's the boss? Beliau adalah bosnya gitu ya. Contoh paling kedua, dalam hampir 6 bulan ini ya, Pak Prabowo untuk narasi keberlanjutan masih terus diwadahi. Bahkan yang salah satu mungkin purnawirawan itu untuk membantu Pak Prabowo dalam konteks biar tidak terlalu terbebani dengan anggaran, kecuali IKN gitu, dukung ya kan. Tapi kan Pak Prabowo tidak kemudian IKN ditinggalkan, tapi kemudian program utama yang memang menjadi narasi besar Pak Prabowo tentang ngasih gizi terbaik sama anak-anak, sama kesehatan gratis kepada anak-anak tidak berhenti. Ya, dan juga melalui PLT itu ya, purnawirawan kemarin Pak Herudin Simanjuntak juga menegaskan itu kan mendukung semua asta cita tanpa terkecuali. Iya. Jadi asta cita total. Jadi mungkin dalam satu sisi ingin menunjukkan komitmen total sama Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo kan cukup jeli ya melihat ini bahwa politik sebagai politisi politisi emulgator, salah satunya ini tidak terpisah-pisah, tidak digabungkan hanya gabung, tapi menjadi emulsi politik baru gitu. Itu yang gue terangkan. Nah, emulsi politik baru ini apa? Kebersamaan. Jangan divide et impera, persatuan, konsolidasi, koordinasi, kolaborasi. Itu selalu. Karena
Narasinya Pak Prabowo, ketika kita bersatu, semua takut sama kita. Tapi Mas, ongkos politiknya jadi gede banget Mas. Itu pertanyaan mendasarnya. Ya kan? Ongkos politiknya gede, sejauh mana Prabowo mampu dan siap dan kuat bertahan. Stamina sejauh mana gitu kan? Jangan-jangan nanti dia ngambek lagi kan, keluar aslinya lagi nanti. Gitu. Kalau keluar aslinya menurut lu, sejauh ini kalau kita lihat ya, kalau misalnya keluar aslinya kan memang dulu Prabowo Subianto sebelum sempat untuk bergabung dengan Pak Jokowi, kan karakternya dikenal tuh. Menggebu-gebu, temperamental. Temperamental, gebuk-gebuk meja dan lain-lain. Tapi karakter itu mungkin 5 tahun bersama Pak Jokowi banyak penyerapan, Jang. Kalau gue sih, kita cukup beruntung dan bersyukur sejauh ini ya. Pak Prabowo terpilih menjadi presiden saat usianya sudah sangat matang dan pemahaman point of view dari segala macam arah itu gue lihat kalau melihat secara umum dari pidato-pidato yang beliau sampaikan cukup membahagiakan gue pribadi. Palingan sekali Mas, kalau gue menurut hemat gue keluar aslinya sedikit waktu hari buruh. Terkait? Ya pas pidato itu Mas, yang buka baju, yang bilang gue lo. Nah, kalau gue lihat itu ada konteksnya mungkin ya. Iya, kalau gue lihat kan Prabowo ini kan sosok yang bagi gue adaptif ya, Jang. Gimana dia di forum mana, harus memakai gaya komunikasi seperti apa, kemudian bagaimana menarasikan sesuatu. Kalau gue lihat cukup adaptif. Bagaimana dia di forum internasional, formal, tertata, sistematis, argumentasinya sepertinya sudah sangat dipersiapkan. Kemudian cara penyampaiannya tidak ada tuh nada-nada informal. Kemudian sambutan kemarin, oh ini karena ada banyak wartawan, gua nggak boleh banyak joknya. Nah mungkin karena Pak Prabowo kayak itu, kan situasi di kaum buruh kemarin kan peringatan buruh panasnya minta ampun. Kalau dikasih yang serius-serius kayak begitu, kayaknya itu akan dipandang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Makanya dikasih jok-jok, gua ngopi dulu ya gitu kan. Terus gue ini kalau gue lihat sih lebih mencairkan dan icebreaker aja sih. Iya sih, cuman memang jadi nostalgia Pak Prabowo era 2014 itu Mas. Jadi memori polarisasi itu nongol lagi ya. Iya. Oke. Terus Terus ini Mas mengenai apakah begitu ya keputusan Pak Prabowo yang akhirnya juga masih menetapkan Bapak Hasan Nasbi untuk terus memimpin. Oh iya, tadi lu sudah sempat disinggung di awal ya. Iya, itu dia. Apakah ini juga menjadi cerminan bahwa memang karakter politisi emulgatornya Prabowo ini juga lekat begitu? Kalau gue lihat juga cerminan politisi emulgator itu gak cuma di kasus yang gue sebutkan tadi, Neng. Secara umum, kemudian kita nukil juga dari kasus Mas Hasan, terlihat betul, Jang. Jalan ketiga yang dipilih oleh Prabowo Subianto itu. Gue bilang emulgator itu sebagai jalan ketiga, tapi meramunya tidak hanya di jalan tiga, tapi menjadi emulsi baru, menjadi komposisi kimia baru yang lebih bermanfaat. Jadi di kasus tadi Purnawirawan nuntut Mas Gibran, Pak Prabowo nggak kemudian harus memilih secara biner di antara salah satu kutub. Oke, Pak Prabowo memang harus meluangkan waktu, hadir di tengah-tengah Purnawirawan, menarasikan bahwa besok Pak Prabowo akan membikin dan punya cita-cita. Naila, di situ, Jang. Naila, ini adalah salah satu profil murid yang akan mendapatkan proporsi sekolah asrama yang memang nanti diisi oleh keras. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin sekolah rakyat tuh, tapi bahasanya Pak Prabowo di situ, sekolah asrama yang memang isinya harus dari mereka-mereka yang tidak memiliki ekonomi secara baik. Profilnya akan disortir. Pak Prabowo kemarin menampilkan sosok Naila. Naila di tempat 5 bersaudara, di tempat rumah yang sangat dalam tanda kutip, mohon maaf banget ini kumuh gitu, tidak representatif sebagai tempat tinggal, masih bisa tersenyum. Nah, di sini Pak Prabowo punya cita-cita di tahun ini minimal 50 sekolah asrama ini bisa terbangun. Dan profilnya tidak boleh mereka yang memiliki taraf ekonomi tingkat baik. Harus diisi oleh mereka-mereka yang memang secara taraf ekonomi buruk. Tidak hanya yang pinter, yang nggak pinter pun dapat. Sehingga
kalau bahasa Pak Prabowo, mereka-mereka yang saat ini penghasilannya sangat bergantung pada sektor-sektor informal yang secara pendapatan sangat rendah, anaknya nggak boleh lagi. Jadi profesi-profesi sempat disebut di situ sebagai contoh. Nah, Pak Prabowo malah kemudian mengarahkan ini kita punya cita-cita besar, punya cita-cita yang cukup baik, cita-cita yang cukup kadang-kadang mungkin dilihat impossible gitu, tapi Prabowo kemudian menggarisbawahi itu. Yang penting berani dulu. Nanti kalau sudah berani, benar, itu baru berhasil. Gitu. Tapi kalau berani salah kan arahnya nggak tahu kemana. Tapi Prabowo, kita berani dulu. Duitnya dari mana? Cari. Kita kaya. Tapi kalau beraninya harus benar. Tapi kemudian wujudnya berhasil. Nah, Prabowo alih-alih kemudian akan terbawa arus untuk divide et impera, lebih banyak untuk mengalihfungsikan menjadi emulsi politik. Purnawirawan, coba bantu kita. Kita lagi sama Mas Gibran tuh bikin ini, gitu loh. Dalam bahasa gua, kalau gua terjemahkan secara pribadi gitu ya. Nah, terkait Mas Hasan juga sama tuh. Kita tahu kan, Mas Hasan itu kemarin sudah mengundurkan diri. Kemarin sempat kita bahas ya. Iya. Dua kali kita bahas loh, Mas. 2 kali. Ini hat-trick. Ini hat-trick ya. Ini yang ketiga. Ya karena ini menimbulkan pertanyaan banyak orang, Jang. Kan kemarin lo sempet cerita ke gua ketika Mas Hasan hadir ke ini pada kaget kan? Iyalah. Bukannya Ini sampai kemarin gua juga- harus cek 2 kali loh ini. Beneran nggak nih? Bener nggak ini, HN gitu. bukan ini. Kan agak awkward ya. Iya, Dia udah iya, rilis iya. video resign. Tahu-tahu toing muncul lagi kan. Nah, dari situ setelah lu cerita itu, akhirnya gua, oh iya bener gua cari informasi betul gitu bahwa beliau masih dipertahankan oleh Pak Prabowo, bahkan diperintahkan Pak Prabowo untuk tetap di PCO. Nah, kemarin kan sempat lo tanya ini, Iya, iya. apakah diterima tuh kalau Betul. mungkin suruh apa lo review lagi kita video. review lagi kali Iya, ya video untuk beberapa. video yang sebelumnya yang sebelumnya itu saya pribadi menanyakan kepada Mas Aab gitu, belum ditandatangani nih surat pengunduran dirinya. Jangan-jangan nggak diterima sama Pak Prabowo kan? Betul. Nah, kita lihat ya videonya. Nah, kemudian Mas Aab gitu ya, yang memantik ulikan saya lagi gitu. Sampai hari ini ya saat kita syuting itu kan 30 April. Ya. Nah, kabarnya Pak Presiden Prabowo Subianto saja itu belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi ini gitu. Bahkan dari Mensesnek aja mengutarakan bahwa surat tersebut masih dipelajari oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan nih Mas, apakah ini bisa jadi begitu ya? Pak Presiden yang tidak berkenan begitu apabila Pak Hasan ini mundur gitu Mas. Ya, kalau gue lihat nih ya, Cang ya, karakter Pak Prabowo ini kan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis kalau kita merujuk 4,5 bulan pemerintahannya, itu tidak terlalu gegabah untuk mengambil kebijakan-kebijakan tanpa kajian mendalam. Gue cukup yakin loh, Cang, dengan penunjukan Mas Pras itu juga sebetulnya datangnya nggak tiba-tiba. Pasti sudah ada uraian-uraiannya, sehingga kemudian alih-alih sikapnya emosional kemudian dengan mengamputasi sumber yang dianggap bermasalah, akan tetapi Pak Prabowo seperti yang gue katakan kemarin lebih memilih untuk memberikan komplementer loh. Nah, gue yakin juga saat ini meskipun surat sudah ada di meja Pak Prabowo akan cukup cermat nanti untuk menilai apa yang akan dilakukan terhadap PCO. Gue lihat ada 2 alternatif nih, Jang. Apa itu? Nomor 1 mungkin Pak Prabowo nanti masih mengajak diskusi lebih panjang Mas Hasan apakah akan terus berlanjut atau tidak. Yang nomor 2, ya memang dengan pengunduran ini akan diterima oleh Pak Prabowo, kemudian menempatkan orang-orang yang dipandang nanti atau asumsi gua ya, memiliki interaksi intens dengan Pak Prabowo. Sehingga nanti interpretasi penerjemahan terhadap visi besar Pak Prabowo itu juga si sosok nanti yang akan ditunjuk itu mendapatkan aura secara langsung sisi psikologi Pak Prabowo ketika mengurai kebijakan itu. Nah, kalau sosok-sosok yang seperti ini biasanya akan lebih genuine untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik. Nah, jika sektor yang kedua ini yang akan terjadi, gue juga masih berasumsi nih, Jang, Mas Hasan
sosok yang kaliber Mas Hasan yang memiliki sebagai sosok konsultan politik yang meniti karir sampai puncak, berhasil mengantarkan kliennya menjadi Presiden Republik Indonesia, itu adalah salah satu karir puncak dari konsultan politik. Kan memang dalam sisi perencanaan, Mas Hasan itu canggih Luar betul. biasa sebetulnya. Iya, nah itu pun kadang-kadang di Pak Prabowo juga diamini itu bahwa Mas Hasan ini sosok yang memang sebagai perencana ulung gitu. Nah, bedanya kadang-kadang ketika ini menarasikan ke publik itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Ya, dua hal yang sangat berbeda. Nah, asumsi gua, Cang, kok sepertinya Pak Prabowo masih akan mengajak Mas Hasan. Oh, tapi gua nggak tahu nanti sisi mana, apakah tetap masih di sisi perencanaan PCO atau dan yang lain-lain, tidak akan dinihilkan total dari peran untuk membantu strategi pemerintah. Oke. Nah, dari situ kan ada dua alternatif tuh. Menurut gue tuh, yang pertama Pak Prabowo akan ngajak diskusi kembali Mas Hasan untuk mempertahankan hanya untuk perlu memperbaiki atau diganti betul-betul orang baru. Nah, kemarin kan sisi yang banyak kita bahas, kalau diganti orang baru kira-kira indikator dan model-model person seperti apa yang cocok untuk ngisi posisi itu kan. Nah, akhirnya ternyata Mas Hasan masih cukup dipercaya untuk memimpin PCO karena beberapa persoalan yang kalau bahasanya Mas Hasan tidak mampu lagi dia diatasi, itu dia akan mundur. Tapi sepertinya beberapa persoalan itu udah mampu teratasi itu, Jang. Misalnya contoh gap komunikasi antara PCO kan kantornya bukan di istana kan ya? Kan di gedung Kuarnas. Nah, di gedung Kuarnas. Mungkin secara daily untuk bisa menyerap psikologi kebijakan yang diurai oleh Pak Prabowo kurang bisa kurang bisa diterima secara sempurna mungkin ya. Nah, akhirnya karena efek-efek psikologinya nggak dapet, punya keterbatasan gap, sehingga akhirnya banyak membicarakan dan mengkomunikasikan hal-hal yang semestinya tidak perlu direspon secara berlebihan kan. Yang kemarin akhirnya terkait persoalan. Ya, tapi Mas, gua ngelihatnya apa ya? Ada ironi baru di situ. Apa itu ironinya? Ya, kita kan udah 2 kali ngebahas ya tentang PCO, bahwa secara core mereka itu adalah mesin komunikasi publik ya. Create juga delivery juga gitu kan ya. Tapi dengan adanya dia batal resign, ini jadi ironi karena jangan-jangan Mas Hasan sendiri belum bisa membaca alam pikiran Pak Prabowo mengenai beliau sendiri, Mas. Maksud gue gini loh, kenapa tidak mereka ini internally gitu ya, ngobrol dan final dulu seperti apa hasilnya, baru dia rilis publik atau enggak gitu loh. Kali ini kan dia udah rilis publik, udah resign, dan kita udah bilang itu exit plan yang bermartabat. Sekarang gue jadi bingung mau ngomong apa lagi gitu loh. Nah, kalau gua lebih ngelihat sisinya Pak Prabowo, Jang. Dari sisi inilah kekuatan-kekuatan politik, friksi-friksi yang terjadi itu dikelola Pak Prabowo dengan cukup elegan gitu. Mungkin masih akan menyisakan residu-residu kritik, Jang. Tapi nggak akan setajam di awal-awal. Ya cuma jadi awkward, masih dicanggung kan. Nah, ibarat kata orang udah ngajuin surat resign, dia udah ngomong ke semua kantor, udah beli donat Jeko mungkin kan. Tahu-tahu besok masuk lagi gitu. Tapi gue lihat juga sudah mulai sangat berhati-hati kok. Kemarin kan ketika memberikan statement yang sama setelah media itu diperintah ya, kembali oleh Pak Prabowo jauh lebih kalem dan bahasanya juga lebih tertata lebih kayaknya tertata dan lebih mendekati Pak Murdiono nanti kayaknya. Hati-hati banget ya. Jadi mungkin saya pribadi gitu, gue meyakini Mas Hasan akan jauh lebih selektif dalam memberikan diksi kata, akan mengkaji jauh lebih dalam terkait persoalan-persoalan yang akan direspon, dan mungkin nanti sepertinya akan lebih banyak menarasikan program-program yang akan sedang digelontorkan oleh pemerintah terkait cita dan lain-lainnya. Nah, ini ada baiknya kita kasih kesempatan karena Pak Prabowo masih mempercayai. Sebagaimana yang kita diskusikan kemarin, Mas Hasan ini adalah sosok yang sebetulnya
perencana ulung. Ya brilian dia sebetulnya. Brilian, sangat brilian sebetulnya. Nah, ada peribahasa yang kita nukil yang sudah biasa kita dengar. Kadang-kadang kita dikasih diksi itu, lebih baik mana mantan preman atau mantan ustadz, gitu kan? Nah, lebih baik mana, yuk? Lebih baik. Mantan preman dong. Artinya dia kan premannya udah mantan. Mungkin dia bisa jauh lebih baik daripada mantan ustadz. Ya ustadznya dulu, tapi udah mantan, berarti kan bukan ustadz lagi. Nah, dalam diksi-diksi ini, yang ingin gue katakan, Cang, kadang-kadang orang yang pernah melakukan kesalahan ketika diberikan kesempatan kembali bisa jauh lebih baik. Nah, tapi karakter-karakter tertentu ada kalanya juga ketika sudah melakukan kesalahan, kemudian diberikan kesempatan lagi, ada kemungkinan kesalahan itu diulang kembali. Nah, kita dari dua alternatif ini kita tunggu dan kita berikan kesempatan. Kalau gue ya terhadap Mas Hasan Nasbi. Kalau lo, Cang? Iya. Awkward tetep Mas. Canggung aja kalau gua kayak udah ya duluannya tapi balik lagi gitu loh. Itu sih. Nah, terkait itu terakhir dari gua bahwa pemakzulan Gibran, permintaan, kemudian beberapa poin yang lain itu terkait Pak Prabowo. Tadi fakta-fakta kerasnya kan udah kita kemukakan ya, Cang. Tapi concern gua lebih kepada bagaimana Prabowo akan menghadapi dan mengelola ini semua. Pak Prabowo gua lihat sejauh ini merujuk dari menjelang 6 bulan pemerintahnya ini sudah menjadi statecraft leadership yang cukup oke gitu. Apa Mas? Statecraft. Pemahat negara yang craft pemahat. Iya. Dalam pengelolaannya lebih mengedepankan pendekatan spektrum multidimensi, alih-alih cenderung untuk melakukan kesimpulan dalam pemikiran biner. Gue cukup melihat sejauh ini itu bisa diwadahi dan cara Pak Prabowo melakukannya itu ya gue konsepsikan sebagai perilaku politisi emulgator itu, John. Di mana dia memiliki beberapa sifat amfifilik yang memiliki banyak muka untuk bisa meleburkan semua kekuatan politik menjadi entitas emulsi politik baru. Tujuannya jelas kebersamaan, persatuan agar ditakuti, bisa tumbuh dengan cepat dan mampu, kalau seandainya dalam konteks analogi lidi gitu, satu tidak akan mampu berbuat apa-apa, tapi kalau dia udah kita ikat menjadi satuan yang kohesif, itu akan banyak manfaatnya. Nah, sejauh ini kesimpulan gue, sampai jelang 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, praktik emulgator politician ini sudah sejauh ini menurut gue, langkah yang cukup bijak dari Prabowo Subianto dalam mengelola polaritas, fragmentasi, dan tersebarnya aspirasi kekuatan politik yang ada. Semoga. Karena gue takut kan itu jadi beban baru, Mas. Karena namanya diversity ya, keberagaman. Kayak kita kan sangat diverse ya Indonesia. Banyak yang bilang kan jadi sebuah modal kuat. Tapi jangan lupakan juga Mas, 80 tahun ini kita juga kadang lihatnya sebagai sebuah liability itu Mas. Iya, sebagai beban ya. Jadi harus bisa pintar-pintar mainan ini Mas. Ritmenya seperti apa, jangan sampai juga nanti terlalu akomodatif juga. Nanti beliau akan capek sendiri Mas. Gitu. Tapi kalau Prabowo punya kesiapan untuk menghadapi capek itu gimana, Jang? Let's see ya, kita nanti ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa dulu sekarang. Oke. Siplah kita berikan kesempatan. Let's see. Kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo gitu ya. Kalau misalnya kata Mas Icang tadi kan 6 bulan tuh rasanya masih cukup pendek ya untuk kita. Soalnya banyak dramanya politik Indonesia. Ya, coba kita lihat nanti setahun ke depan lah ya gimana nanti perkembangan. Kalau setahun kita mengkritisi secara total semestinya sudah cukup bisa ya. Lebih bisa dipahami. Iya, lebih rasional ya, lebih bisa punya argumentasi dan pijakan. Kalibrasinya harusnya lebih mapan ya. Oh iya, kalau seandainya dalam setahun kalibrasi setelan mesinnya belum cocok dengan kondisi kita kan agak cukup. Kan mau gimana pun nggak ada sekolah presiden, Mas. Iya. Harus langsung nyebur jadi presiden itu baru tahu rasanya gimana. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan pengalaman.
Oke, kalau gitu. Nah, karena juga kita waktunya sudah nggak kerasa nih Mas, sudah 1 jam. Oh iya, lo kita udah 1 jam. hampir 1 jam. Untuk itu kayaknya kita closing aja dulu ya gitu. Nah, seperti yang biasa-biasanya di Mutik nih, kalau closing kita punya tagline. Salam sehat, salam bahagia, salam Mutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh iya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.